Trubus merupakan sebuah desa yang terletak dalam Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa yang dengan luas wilayah sekitar 7.092 km persegi ini dihuni berbagai etnis antara lain Tionghoa, Flores, Jawa, dan sebagian suku Melayu yang dikalkulasikan dengan jumlah penduduk sekitar 1.800 jiwa. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Ngiat Hiung, agama yang dianut oleh warga yang dipimpinnya terdiri dari agama Konghucu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, serta Hindu, dengan mata pencaharian rata-rata sebagai petani, penambang timah, buruh harian, penyadap karet, dan lain-lain. Saat ditanya tentang moderasi beragama, beliau menyatakan bahwa moderasi beragama ini sudah lama digaungkan dan dilaksanakan oleh beliau, dengan tujuan masyarakat memiliki ikatan persaudaraan yang kokoh antar masyarakat yang multiagama. Bagi pemerintah desa Trubus, moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan dan individu. Didasari alasan tersebut, Pemdes Trubus menginisiasi iuran warga yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dalam semangat persaudaraan. Salah satu cara menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dalam semangat persaudaraan, beliau menginisiasi iuran warga. Iuran warga adalah suatu program iuran yang dibebankan kepada warga sebesar Rp1.000 per warga per minggu. Uang dari hasil sumbangan tersebut akan diberikan kepada warga yang berhak menerima, seperti warga yang sedang sakit dan lain-lain. Nama saya Ngiat Hiung, Kepala Desa Trubus, periode 2022 sampai 2028. Luas wilayah Desa Trubus 7.092 km persegi. Dengan ini pembagian 7 RT dan 2 kepala dusun, 2 kadus. Jumlah penduduk untuk saat sekarang kurang lebih 1.800 jiwa. Yang Konghucu itu sekitar 800-an, terus yang kedua Muslim, yang Muslim itu 400 lebih ya. Terus Kristen itu sekitar 300-an, Katolik 200 lebih, Buddha itu nggak nyampe 50-an, dan Hindu itu adalah satu keluarga. Kami pemerintahan Desa Trubus membentuk suatu organisasi pemudaan Karang Taruna yang terdiri dari berbagai macam agama dari situ. Jadi setiap perwakilan pemuda beragama Islam itu 5, pemuda Konghucu 5, Kristen 5, Katolik 5 yang kita akomodir sebagai pengurus Karang Taruna. Sehingga kami berharap dengan demikian akan terjalin komunikasi yang baik di antara pemuda Desa Trubus itu. Selain itu, dalam pengurusan Karang Taruna Desa Trubus, rekrutmen keanggotaan Karang Taruna tetap mengakomodir pemuda dari majelis-majelis agama yang ada di desa. Hal ini dilakukan sebagai sarana edukasi terhadap warga dengan mempertimbangkan keterwakilan dari umat majelis agama yang ada di desa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan majelis agama dapat membina umat dengan baik dan warganya dapat beragama dengan nyaman. Selain itu, Pemdes Trubus setiap tahun selalu menganggarkan dana bantuan untuk kegiatan keagamaan dengan nominal yang sama, tanpa menjadikan jumlah umat beragama sebagai indikator besaran jumlah dana yang dialokasikan. Saat wawancara dengan tokoh pemuda Kristen dan Ketua Karang Taruna Desa Trubus, Daniel Durung, bahwa perbedaan adalah suatu hal yang lumrah dan pasti. Hal ini tercermin dari agama yang dianut oleh warga Trubus yang berbeda. Namun hal tersebut bukan menjadi halangan untuk bersatu. Dan atas nama persaudaraan, mereka selalu saling bantu-membantu untuk menolong warga lain tanpa melihat suku, agama, dan ras yang dianut oleh warga tersebut. Selain itu, Daniel juga menjelaskan, moderasi beragama bentuk pertahanan dari sikap intoleransi yang berkembang di masyarakat. Hal ini tercermin dengan tidak adanya perselisihan antar umat beragama di desa tersebut.
sangat saling menghormati antara satu sama lain. Misalnya ada kegiatan keagamaan, kita saling support satu dengan yang lain, ya. Dan juga kita saling membantu, baik pun dari pihak desa, dari pihak agama lainnya, ya. Itu sih. Jadi di desa Trubus ini agamanya saling mendukung, ya. Nggak ada yang saling menjatuhkan, ya. Itu saja sih. Tokoh agama Islam Desa Trubus Surani juga menjelaskan bahwa terhadap warga yang berbeda agama bukanlah suatu persoalan, karena mereka sering saling mengunjungi satu sama lain tanpa melihat suku, agama, dan ras masyarakat tersebut. Kalau kami tidak ada yang beda, sama-sama lah. Karena kami juga ada undangan apa-apa, kami saling mengunjungi, saling datang. Kita tidak ada yang membeda-bedakan. Dan beliau juga menjelaskan bahwa selama ini mereka selalu hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat yang non-muslim tanpa gesekan apapun. Selain itu, dengan semangat kekeluargaan dan rasa toleransi antara umat beragama, aktivitas keagamaan di masjid yang beliau pimpin biasanya dibatasi agar masyarakat sekitar tidak terganggu dengan polusi suara yang dihasilkan dari pengeras suara masjid. Tidak ada. Semua yang saling menghormati lah. Kami juga membatasi kegiatan di masjid nih. Malam kali saling juga membatasi lah. Membatasi dalam artian? Dan berarti kami tidak seperti kalau minus seperti perlangan, kan? Ibarat terakhir dari jam 4 kami tidak coba. Beliau juga mengajak kepada jemaah yang muslim agar tidak melakukan hal-hal yang memicu perselisihan antar umat beragama. Di tempat yang berbeda, tokoh agama Konghucu Desa Trubus Susanto menjelaskan bahwa mereka selalu menjaga silaturahmi dengan adat budaya yang berbeda antar pemeluk agama. Hal ini tercermin sampai saat ini belum pernah terjadi gesekan antar pemeluk agama di Desa Trubus. Iya, kita sangat mentoleransi dan bertoleransi, saling menjaga gitu kan. Silaturahmi misalnya kan, semacam ya adat budaya kita bisa menerima. Kalau di Desa Trubus ini kan banyak etnisnya, bukan satu etnis gitu kan, multi lah. Toleransinya gini, kita saling menghormati kayak semacam gini kan. Kalau pas tanggal 30 Agustus ini kan ada perayaan rebutan itu namanya di Desa Trubus. Ya kita nggak menutup kemungkinan untuk warga lain untuk ikut merayakan, sama-sama merayakan gitu kan. Siapa aja boleh datang ke sini, Pak. Di tempat berbeda, tokoh agama Kristen Protestan Dwi Setiono menjelaskan bahwa saling menghargai merupakan kunci dari moderasi beragama. Dan beliau menjelaskan bahwa masyarakat akan memetik hasil dari moderasi beragama, yaitu kebersamaan yang lebih indah lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara saling menerima, mengasihi satu sama lain untuk menghindari perpecahan. Minimal kita saling menghargai, menerima bahwa mereka adalah bagian dari saudara kita. Setidaknya menikmati hasil dari keberagaman dalam hal beragama. Jadi ada saling mengasihi dan saling melindungi, saling menerima, menghargai, dan saling mendukung satu dengan yang lain untuk menciptakan kebersamaan yang lebih indah lagi. Moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil dari buah moderasi beragama. Selain itu, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra konservatif dan kelompok yang memiliki cara pandang sikap dan perilaku beragama yang liberal. Salam moderasi beragama.